Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, Maha Santri PGTP Yahki, alhamdulillah kita pada pertemuan hari ini bisa mengikuti, bisa hadir walaupun dengan cara yang beda seperti biasanya. Hari ini kita kuliah secara online dalam materi yaitu micro teaching. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, micro teaching adalah bagian penting yang harus dikuasai oleh para mahasantri PGTP Yahki dengan harapan mereka punya standar mengajar yang baik dan benar. Mereka punya standar bagaimana mengajar dengan maksimal. Mereka punya standar dan kemampuan bagaimana mengajar dengan cara yang efektif. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, mahasantri PGTP, kami berharap micro teaching ini akan memberikan perubahan, akan memberikan warna yang berbeda dari keseharian sebelum-sebelumnya. Sehingga suasana belajarnya akan berbeda. Suasana belajarnya lebih menyenangkan. Suasana belajarnya lebih memberi semangat kepada anak-anak kita. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, ada 8 tahapan pembelajaran metode Yahki. Yang pertama adalah etika masuk kelas. Semua kita tata. Yang kedua adalah pembukaan. Yang ketiga, greeting atau pemanasan. Yang keempat adalah doa sebelum belajar. Yang kelima, masuk kepada materi. Yang keenam adalah drill atau evaluasi. Yang ketujuh, nasihat. Dan yang kedelapan, doa sesudah belajar. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, kenapa semuanya kita tata? Karena kita kepingin kita tidak sekedar mengajarkan tentang bagaimana anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi juga kita ajarkan bagaimana anak-anak menghafal Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik dan benar. Yang dulu mungkin belajar Al-Quran sulit, dengan metode ini kita harapkan lebih mudah. Dulu mungkin hafalan hadisnya sulit, sekarang tidak ada yang sulit. Anak-anak bisa menghafal hadis bahkan 100 hadis plus arti plus rawinya. Di Yahki tidak sekedar kita ajarkan bagaimana anak-anak membaca Al-Quran dengan 1 irama, tapi kita ajarkan anak-anak dengan 7 irama murattal yang kita harapkan nantinya mereka punya banyak pilihan tilawah. Mau pakai hijaz, monggo, mereka sudah mampu. Mau pakai bayati, monggo, karena mereka sudah mampu. Mau pakai nahawan, mereka sudah biasa. Karena itu Yahki akan menampilkan hal yang berbeda. Yahki memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian tidak hanya kita ajarkan tentang irama murattal, anak-anak kita ajarkan bagaimana membaca doa-doa, baik itu doa harian maupun doa sholat dengan baik dan benar dengan irama yang enak didengarkan, sehingga akan menambah mereka untuk khusyuknya, menambah mereka akan sholatnya lebih baik lagi, lebih benar lagi. Karena bacaannya kita standarkan dengan tajwid yang baik dan benar, dengan irama yang enak didengarkan, dan juga mereka akan paham artinya. Karena kita konsep bagaimana mereka menghafal bacaan yang baik dan benar, juga hafal artinya. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, Yahki tidak berhenti di situ, tapi Yahki akan mengajarkan juga kaitan dengan tahsinul khot, sehingga mereka bisa menulis Al-Quran dengan kaedah-kaedah khot yang baik dan benar, sehingga indah tulisannya, bagus tulisannya, mudah dibaca tulisannya. Tidak berhenti di situ, Yahki juga sangat konsen dengan akhlak. Makanya mulai dari datang, masuk kelas, kemudian pulang, kemudian di rumah memberi warna akhlak yang baik, di masyarakat memberi akhlak warna yang baik, sehingga santri-santri Yahki diharapkan betul-betul menjadi teladan buat yang lainnya. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah, tahapan pertama adalah etika masuk kelas. Jadi begitu anak-anak datang, anak-anak harus masuk kelas menata tasnya serapi mungkin. Karena itu adalah konsep Islam. Islam itu rapi, Islam itu bersih, Islam itu disiplin, Islam itu indah, Islam itu menyenangkan. Sehingga konsep yang kita tawarkan dan kita nampakkan dari santri-santri kita adalah mereka berakhlak, mereka indah,
mereka bersih, mereka disiplin dan lainnya. Maka ketika datang, anak-anak harus naruh tas yang baik, tertata rapi, serapi mungkin. Kemudian ambil bukunya, ditaruh di meja, dan yang dibawa di atas meja adalah buku yang akan dipelajarinya nanti. Sehingga konsentrasinya tidak buyar, konsentrasinya bisa fokus kepada materi-materi yang akan diajarkan. Setelah naruh buku, anak-anak keluar berbaris di depan kelas. Kemudian dipimpin oleh salah seorang leader yang setiap bulannya diganti sehingga semua anak punya jiwa leader-leader yang baik. Jadi anak-anak itu nanti kita pola tidak sekedar akhlaknya, tapi juga leadernya kita bangun, leadernya kita bina sehingga anak-anak punya jiwa leadership yang baik, sehingga ke depan mereka tidak kaget ketika menjadi pemimpin di masyarakat. Maka leadernya akan memimpin anak-anaknya berbaris rapi mungkin. Kemudian berbunyi isti'dadan, anak-anak yang lain menjawab ista'dadna. Kemudian julusan, anak-anak duduk seret serapi mungkin. Kemudian baru duhulan, anak-anak masuk ngesot. Dengan cara seperti ini diharapkan budaya santri akan mewarnai di masing-masing lembaga. Para ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Begitu masuk yang kedua, yaitu pembukaan. Pembukaan, guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baru masuk greeting atau pemanasan. Guru menanyakan kaifa halukum? Anak-anak menjawab Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Tetap semangat, antusias. Bersama Yaki, belajar Al-Quran lebih mudah. Bersama Yaki, dengan izin Allah, pasti bisa. Tekad santri Yaki, yakin bisa, harus bisa, pasti bisa. Kemudian, wa kaifa halul ustadzah? Anak-anak bertanya. Ustadznya menjawab, Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Dan seterusnya. Kemudian baru masuk doa sebelum belajar. Leadernya berbunyi, Hayya nabda'u dirasatana bid-du'a. Sikap berdoa. 1. Duduk islami. 2. Tangan diangkat. 3. Kepala ditundukkan. Tuma'ninatan wa khusyu'an. Wahid isnan salasah. Dan seterusnya. Nanti ada simulasi. Dan mohon dari simulasi ini diperhatikan dengan baik. Ditirukan dengan benar. Dan kemudian dipraktekkan dengan maksimal. Baru di video dan kemudian sampaikan kepada ustadz-ustadzahnya untuk dikoreksi sudah standar baik atau benar atau belum. Kemudian masuk setelah itu adalah materi. Materinya diawali dengan murojaah. Murojaah materi-materi yang kemarin, baik tentang tahfidnya, baik tentang doa-doa hariannya, baik doa tentang sholatnya, baik arti namun prakteknya, termasuk hadis yang kemarin diajarkan, termasuk tahsin yang kemarin diajarkan. Dan semua materi yang diajarkan kemarin di murojaah hari ini sebelum kemudian masuk materi ziyadah. Baik ziyadah tahfidnya, ziyadah doa-doa harian dan doa sholatnya, ziyadah kaitan dengan tahsinnya, hadisnya, dan lain sebagainya. Kemudian baru masuk kepada drilling. Drilling adalah evaluasi. Hari ini materi-materi yang disampaikan oleh para gurunya diulang-ulang, sejauh mana mereka memahami, sejauh mana mereka menguasai materi-materi yang diajarkan hari ini. Kemudian dari situlah Ustadz akan mengetahui dari sekian banyak muridnya berapa persen yang menguasai sesuai dengan standar dan berapa persen yang belum standar. Maka Ustadz akan mengatakan hayyanan takil ilat tadribat, ya, kemudian hayyanan takil ilal kitabah dan seterusnya. Setelah itu baru masuk materi nasihat. Artinya setelah anak-anak diajarkan, anak-anak di drilling, dievaluasi, baru kemudian diberi nasihat. Bagaimana anak-anak agar di rumah murojaah, istiqomah dengan kedua orang tuanya, di rumah menjaga akhlaknya, akhlak kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya, kepada teman-teman sebagainya di masyarakat. Setelah itu baru diakhiri dengan yang ke-8, yaitu doa setelah belajar. Kemudian leadernya mengatakan
hayya nahtimu dirasatana bid-du'a. Sikap berdoa, duduk islami. 2, tangan diangkat. 3, kepala ditundukkan. Tuma'ninatan wa khusyu'an. Wahid isnan salasah. Itulah beberapa tahapan dari micro teaching yang distandarkan oleh Yaqi, dan ini wajib diajarkan oleh semua guru metode Yaqi. Harapan kami ada progres yang lebih baik dari mengajarnya, ada progres hasil yang lebih maksimal dari sebelumnya, sehingga santri-santri Yaqi akan jauh lebih baik, santri-santri Yaqi akan lebih maksimal ke depannya, dan akan memberi warna perubahan terhadap diri masing-masing santri, terhadap lembaganya. Lembaganya lebih berwarna, lebih maju, lebih berkembang, karena standar Yaqi betul-betul diterapkan, sehingga target-target yang sudah ditetapkan oleh Yaqi betul-betul lebih maksimal, betul-betul lebih memberikan perubahan yang jauh lebih baik. Dan saya berharap sekali lagi melihat video simulasi yang akan kami buat, dilihat yang baik, dilihat yang benar, dipraktekkan yang baik, dipraktekkan yang benar, sampai betul-betul maksimal, siap untuk di video, lalu dikirimkan kepada PGTPQ Yaqi untuk kami nilai mana yang terbaik, mana yang sudah standar, mana yang belum standar, apa catatannya yang untuk dievaluasi ke depannya. Dan kemudian dari video-video yang terbaik nanti akan kami pilih 3 video terbaik yang akan kami beri hadiah pada saat wisuda nanti. Para ustadz-ustadzah, mahasantri PGTPQ yang dirahmati oleh Allah, itu untuk materi pada pertemuan hari ini. Saya berharap pertemuan hari ini akan memberikan warna dan wacana yang lebih baik untuk program-program di lembaga masing-masing ke depannya. Kami mohon untuk semua absen lewat komentar dengan menyebutkan nama, menyebutkan alamat. Dari situlah kami bisa melihat siapa mahasantri yang sudah absen mengikuti perkuliahan hari ini atau perkuliahan pada pertemuan kali ini. Kemudian nanti dari situlah kami akan memberikan reward atau penghargaan kepada santri yang aktif mengikuti perkuliahan walaupun lewat online. Dan kami mohon doanya semoga amal ibadah kami dilancarkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, dan bisa menjalankan dengan maksimal, dan bisa sehat sampai pulang, dan bisa bertemu lagi dengan kuliah yang offline, sehingga kita lebih maksimal lagi dalam pembelajaran kuliahnya. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.